Dalam riwayat Bukhari berkata, kalau orang mau menyingkirkan sebuah duri di jalanan, maka dia akan diampuni dosanya dan dimuliakan derajatnya. Tapi kali ini kita ada tangan tamu yang menyingkirkannya itu kan bukan duri, tapi 140 berapa mas? 142,5 kilo sampah di jalanan. Ini termasuk prestasi dan memang keren juga sih mas. Ini selamat datang mas di podcast kami kecil-kecilan, ini namanya The Pelopors. Ini kita di ruang podcastnya Bank Mandiri. Ini fasilitasnya free dari Bank Mandiri tersebut. Nanti kita di sini ngobrolnya santai aja sih mas. Ini tak kenalin dulu, The Pelopors itu adalah channel YouTube dari teman-teman wadah komunitas dari Pohon Hidup ada, Optimal ada, Aksi Sosial Lingkungan ada, dari Siti Hajar juga ada dan banyak lagi. Itu di situ intinya membahas tentang para pelopor yang melapor tentang kebaikan, ada yang berbagi nasi, ada yang berbagi bibit tanaman, ada yang tentang lingkungan. Jenengan nanti tak undang ke sini tadi. Kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih setengah jam ke depan. Gitu. Ini dari jenengan namanya Mas siapa? Oke, perkenalkan Mas, aku Amar dan ini teman saya. Saya Naufal. Oke. Jadi kami berdua ini dari KSB atau Komunitas Solo Bersih. Komunitas Solo Bersih. Berarti tujuan utamanya memang bersihkan Solo. Membersihkan lingkungan, membersihkan hati juga. Koruptor ya Mas? Wah. Jangan. Oke, berarti kan itu intinya bersih-bersih Solo. Kemarin itu kenapa kok saya mengundang jenengan, karena saya itu ikut programnya jenengan. Oh, ikut gerakannya. Gerakan kemarin Minggu pas hari Ahad yang 18 September ya. Ya, pas acara WCD di Kota Solo itu saya dapat undangan. Mas bisa nggak ikut jadi relawan ini? Ternyata saya kira sedikit, ternyata modal banyak, ada anak TK Di luar juga. perkiraan itu. Ya, di luar perkiraan. Ternyata dapat sampah juga 140 sekian kilo. Iya. Itu kok why buat acara kayak gitu mas? Padahal ya apa ya, kayak gitu kan emang sulit, dan ngapain sih bersih-bersih Solo gitu? Nah, sebenarnya dari awal mulanya dulu ya Mas. Ya. Dari awal mulanya dulu itu kan World Clean Up Day. Jadi itu gerakan bersih-bersih sedunia. Nah, sebenarnya tanggal pelaksanaannya itu ada di 17 September 2022. Dan itu bakal diperingati setiap tahun oleh seluruh komunitas yang ada di dunia. Nah, untuk kasusnya kemarin yang di Solo, karena kita pengen ngadain nih, kita inisiasi pengen ada karnaval gitu, semacam karnaval. Jadi kemarin kan juga ada itu maskot, terus ada fashion show dari sampah. Dari adik-adik TK. Busana itu ya, busana sampah. Busana dari sampah, terus ada Marching band. Marching band juga dan lain-lain. Nah, kita pengen ada gerakan tapi nggak cuman bersih-bersih tok gitu. Akhirnya kemarin diadakanlah karnaval. Jadi mungkin di Solo ada karnaval. Nah, mungkin juga di kota lain itu ada gerakan yang berbeda gitu. Mungkin bersih pantai, mungkin ada yang kayak di Boyolali juga ada gerakan serupa tapi dia tukar tanaman kayak gitu. Tapi di Solo kita kemarin mengemasnya pakai karnaval. Biar bisa diikuti semua kalangan dan apa ya, kita pengen kelihatan gitu loh mas, pengen terlihat oleh seluruh masyarakat Solo, biar masyarakat Solo juga tahu, oh ada gerakan bersih-bersih nih pada tanggal ini gitu, kayak gitu. Oh siap, keren. Itu kemarin kan tanggal 18 ya mas, itu ada anak-anak TK juga. Itu emang sengaja ngundang anak TK gitu juga? Emang sengaja mas, anak TK, terus ada buat edukasi gitu ya? Buat edukasi, terus juga buat ngajakin sih mas, lebih ke ngajakin ke masyarakat. Nih anak kecil aja udah peduli ya sama sampah. Kok yang kita yang udah dewasa, yang udah tua kayak gitu nggak peduli kayak gitu. Semoga bermanfaat. Ini Mas Naufal ya? Iya. Oke. Total kurang lebih KSB itu berapa orang mas? Sebenarnya yang aktif itu banyak ya, hampir menyentuh yang mohon maaf, yang pendaftar pertama itu hampir menyentuh 100 orang, tetapi yang aktif itu cuma di sekitar angka 30-an orang. Iya, sampai sekarang kan gitu. Dimanapun berada itu komunitas itu mesti ada seleksi alam ya. Ada yang keluar masuk, ada yang
yang Refresh. ini cocok atau nggak cocok nih. Dan akhirnya ya kita yang terlibat itu 30-an orang sampai sekarang. Tapi kalau 100 itu berarti sudah dimasukkan ke KIS Bangpol belum Mas? Belum. Maksudnya belum dilegalkan ke pemerintah. Karena itu ada namanya regulasi. Iya. Ada yang apa? Ininya dimasukkan ke pemerintah, nanti kalau ada apa bisa kolaborasi, entah itu dana, entah itu alat, entah itu relawan, nanti pemerintah juga bisa ngasih itu. Nah untuk posisinya sih sebenarnya KSP itu masih komunitas sih Mas, masih belum ada regulasi dan belum Berbadan istilahnya hukum. belum berbadan hukum. Jadi kita juga berjalan juga Dari- istilahnya ngerekrutnya kan relawan yang rela-rela aja. Rela. Rela dan tidak melawan. Nah kayak gitu. Jadi yang mungkin aktif sekitar 30-an orang. Sekitar segitu. Tapi emang acaranya ya rutin tahunan Mas. Atau bulanan ada. Untuk acara rutinnya itu ya World Clean Up Day itu tiap tahunan. Nah tapi mungkin nanti bakal ada peringatan-peringatan juga. Mungkin kayak apa namanya, besok di tahun depan di bulan Februari itu biasanya ada hari sampah, HPSN, Hari peringatan- Peduli Hari Sampah Peduli Sampah Nasional. kayak gitu. Biasanya kita juga turut berpartisipasi di event-event yang kayak gitu. Terus kemarin pre-event sebenarnya kita juga udah ngadain live Instagram dan lain sebagainya kayak gitu. Seminar tentang lingkungan atau Kayak gitu. Oke. Intinya sebuah komunitas sih kalau berdiri intinya mau menggapai sesuatu atau mau memecahkan solusi, Mas. Jadi KSB ini berarti intinya mau memecahkan solusi. Kalau solusi sebenarnya kotor. Jadi mau bersihkan gitu apa hanya sebatas mempromosikan ayo kita ada gerakan kayak gini dan gabung kayak gini, ini bermanfaat. Kalau tujuan sih yang pasti pengen kota Solo bersih juga iya, tapi juga pengen ngajakin juga iya. Dan sebenarnya ini miris sih Mas, antara bangga dan miris gitu. Karena kalau dari data nasional Indonesia itu jadi salah satu negara yang paling banyak menyumbangkan relawan di World Clean Up Day ini. Jadi termasuk Solo itu juga salah satu bagian dari relawan itu. Dan Indonesia juga menyumbangkan timbunan sampah paling besar. Nah itu kan jadi miris, antara bangga dan miris sih. Bangganya relawan kita banyak nih, relawan kita banyak nih. Tapi mirisnya artinya sampah-sampah ini masih berserakan, ternyata masih banyak sampah yang belum diolah, masih banyak sampah yang belum dipilah kayak gitu. Jadi antara bangga dan miris. Dan emang apa ya, tujuan kita juga ya pengen Solo itu bersih iya, terus mensosialisasikan gerakan bersih-bersih ini juga iya, terus juga pengen apa ya, mengedukasi, saling mengedukasi. Kita juga dari diri kita sendiri, terus masyarakat juga pengennya pilah sampah dari rumah kayak gitu. Oke, siap. Emang apa ya, gerakan kayak gini emang sulit sih Mas. Maksudnya enggak sekali gerakan tuh juga kurang. Banyak gerakan juga relawannya enggak terlalu banyak juga. Jadi kan aku juga pernah buat Mas kayak gini. Pernah di ring road, bersih-bersih di ring road itu dapat ya mungkin 100 kilo juga lebih Mas. Tapi habis itu H+1 ya orangnya bang sampah di situ lagi. Habis itu di bantaran Kali Bangawan juga, di Kali PP, di Sumber, di depan Balik Kambang. Itu juga pas di kalinya itu banyak sampah-sampah di bawah kali diangkat. Habis itu H+1 juga ada yang orang naruh sampah di situ lagi. Jadi gimana ya? Intinya mungkin di sini KSB itu juga mulia karena emang nggak pernah berhenti buat berbuat baik karena untuk bersih-bersih gitu. Ya harapannya kayak gitu sih Mas. Jadi kita ngelakuin bersih-bersih juga bukan sekedar bersih-bersih doang, tapi kita juga pengennya ngajak, terus ngasih contoh, terus juga ngingetin juga sih buat masyarakat gitu. Yang penting kita udah berusaha untuk mengingatkan dan saling apa ya, memberitahu kalau jangan buang sampah sembarangan kayak gitu. Nah kalau urusan itu dilakuin atau enggak ya sebenarnya kita lepas tangan, tapi kita juga enggak mau kalau kayak gitu tuh terulang-ulang terus gitu sih Mas. Oke Mas, ini ada suguhan enggak ya Mas? Air minum ada enggak?
Masnya disuguhin roti dong. Santai-santai. Ini ada endorse dari Le Mineral. Tapi Yang masih bayar. manis-manis. Masih bayar Yang manis-manis. 2,5 tadi. Oke. Terima Ini, Mas. kasih. Oke. Bukan hanya kita yang bertanggung jawab untuk membersihkan, tapi setiap dari kita, bukan hanya komunitas-komunitas, tapi seluruh masyarakat Kota Solo juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungannya. Kegiatan Solo Bersih Karnival yang diinisiasi oleh komunitas Solo Bersih dalam rangka World Cleanup Day tahun 2022 bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dan Genbi. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 480 relawan terdiri dari individu dan 30 komunitas yang berasal dari pecinta alam, bank sampah, pegiat lingkungan, pelajar, pramuka, mahasiswa, ibu-ibu PKK, anak-anak TK, dan relawan sosial lingkungan lainnya. Di sini pada tanggal 18 September 2022 kita mengadakan Solo Bersih Karnival yang merupakan rangkaian dari World Cleanup Day Surakarta. Sebenarnya World Cleanup Day ini adalah aksi bersih-bersih serentak sedunia di 191 negara di dunia termasuk Indonesia dan 37 provinsi lainnya termasuk di Jateng sendiri. Dan di sini di Solo ini kita berada di Car Free Day. Kita jalan dari Gladak sampai Manduang, Surakarta. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Surakarta khususnya dan juga pemerintah Kota Surakarta pada umumnya sangat mendukung inisiasi kegiatan dari teman-teman komunitas Solo Bersih atau dari World Cleanup Day Kota Surakarta. Untuk kedepannya sering-sering untuk dilakukan acara kayak seperti ini karena memang ini membangkitkan kesadaran kita sebagai warga Kota Solo terutama untuk membersihkan, untuk menjaga lingkungan kita di Kota Solo. Dalam acara ini yaitu BSD, kami sebagai Penat Solo Raya sangat banyak terima kasih dan apresiasi atas kegiatan di mana kegiatan ini telah berlaku bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan. Ya itu tadi video dari kegiatan kemarin ya Mas, tanggal 18 ya. Itu bersih-bersih di CFD kemarin. Nah ini kalau videonya sangat menarik Mas, tentunya bersih sampah, cara gabung ke komunitas bersih sampah itu gimana ya Mas? Oke, kalau untuk cara gabung ataupun rekrutmen ya teman-teman pelopors nih, tiap event kita bakal open volunteer. Jadi untuk volunteer mungkin teman-teman nanti bisa stay tune ataupun follow Instagramnya komunitas Solo Bersih Official. Nanti event-event yang kita adakan kita juga bakal open volunteer, open recruitment volunteer gitu. Tapi untuk teman-teman yang pengen gabung jadi pengurusnya, kalau emang nggak suka jadi volunteer dan pengen repot jadi pengurus, pengen pusing, nanti mungkin ada di awal tahun depan karena kita open recruitmentnya itu periodik tiap mungkin ya bulan Februari Maret. Tiap tahun buka. Tiap awal tahun kayak gitu. Tapi untuk tiap event nanti bakal ada open volunteernya sendiri-sendiri. Kepanitiaan lah. Oke. Kepanitiaannya kayak gitu. Tim Hawat. Tim Huri. Bisa kepoin Instagram. Agenda. Oh iya, Instagramnya dia apa? @komunitas Solo Bersih ya, sama ada @wjdid_Jateng_Surakarta. Oke. Ini teman-teman pelopors mau ada yang tanya enggak ini? Monggo.
Mas. Ternyata rame di belakang layar ya teman-teman. Enggak, Mas sama ada pelopor pergerakan juga ya. Ada pengalaman seru nggak di KSP? Oh, banyak. Wah, ini ya. Manual. Langsung Mas. Pengalamannya ya sebelum event besar itu ya persiapannya kan kita kan sering mengadakan acara itu tahu bulat dadakan gitu. Tahu bulat. Dadakan ya. Persiapannya itu ya seperti orang maraton lari gitu. Nah, bahkan nggak cuma lari tok, sepak bola juga. Olahraga yang lain. Ya anggap aja itu apa ya pelajaran lah dan dibuat senang aja, dibuat senang. Mungkin di organisasi lain ya juga seperti itu kurang lebih. Yang penting tetap jaga kekompakan, jaga koordinasi, seperti itu. Kalau nemu sampah yang unik-unik itu ada Mas? Sampah. Ya pas biasanya kan. Ya, maaf ya itu sampah itu. Pampers. Pas dulu itu waktu kita diundang sih, bukan acara kita sih, tapi waktu kita diundang untuk clean up sungai, bersih-bersih sungai. Itu kan banyak sekali kan, sungai kan seperti kuburannya benda-benda manusia. Oke. Soalnya dulu saya juga pernah itu Mas, bersih-bersih. Dapat sampahnya juga unik-unik Mas. Ada yang kotoran manusia dalam kresek. Iya. Tapi nggak ada pampersnya. Itu caranya saya nggak tahu cara masukannya gimana. Terus habis itu dapat celana dalam, habis itu sekresek banyak. Terus ininya banyak di situ lah. Ada yang unik-unik gitu. Apalagi di sungai Mas. Kemarin kan kita juga sempat ikut nih bersih sungai di 2 tempat. Itu di Kali PP Boyolali sama satunya di Sukoharjo. Kali Desa Gatak ya, di Kecamatan Gatak. Di Gatak pokoknya. Nah, itu juga lumayan menarik karena yang satu itu sampai harus kita pakai alat berat, yang di Sukoharjo itu harus pakai bego gitu buat menggaruk sampahnya. Ada sampah kayu, sampah pakaian dan lain sebagainya. Kalau yang di Boyolali itu lumayan simple karena kita ngambil sampahnya di sekitar sungai aja. Jadi selain kita ada acara sendiri, kita juga istilahnya ngirim massa buat gerakan-gerakan di sekitar Solo Raya ini. Jadi mungkin nanti kalau semisal The Pelopors atau Pohon Hidup ngadain clean up atau ngadain bersih-bersih, nanti bisa ngajak kita ya. Bisa. Oke, siap. Kita juga bisa kok ngirim massa gitu. Ya walaupun nanti nggak banyak sih. 100 loh banyak. Kan masa kita loh. Kan satu mau kameramen dan ini. Kan Indonesia kan negara mob country, negara memasa. Iya, sepak bola aja memasa. Masa bersih-bersih nggak memasa. Oh, yes. Itu sih Mas. The Pelopors ada pertanyaan lagi? Mas, untuk sampah-sampah yang sudah terkumpul itu ada nggak tindak lanjut nggak? Apakah cuma dikumpulin terus nanti diserahkan ke petugas sampah atau mungkin ada yang dipilah untuk kan ini banyak nih gerakan-gerakan sedekah sampah terus recycle dan lain sebagainya. Nah itu sampah-sampah hasil dari gerakannya itu apakah ada yang dibuat atau di recycle atau diserahkan langsung ke petugas sampah mungkin seperti itu? Kalau untuk gerakan kemarin itu kebetulan kita bekerja sama dengan pemerintah. Jadi untuk sampahnya kemarin kita serahkan ke pemerintah. Hasil yang udah kita timbang itu kita serahkan ke pemerintah. Putri Sembo. Untuk tindak lanjutnya ada itu adalah wewenang dari pemerintah. Tapi kalau untuk gerakan-gerakan sebelum itu ataupun di event yang lain itu kita ada pilah sampah sama kita ini Mas kayak menghidupkan bank sampah gitu. Jadi ada beberapa bank sampah yang kita ajak kolaborasi. Nah sampahnya kita setor ke bank sampah itu biar kita punya tabungan sampah. Uang sampah jadi uang gitu ya Mas. Iya. Keren. Udah gitu lagi, apalagi teman-teman The Pelopors? Untuk menjaga kekompakan tadi tentang kan tadi ada yang dengan bilang seleksi alam. Seleksi alam itu pasti. Nah untuk menjaga dan untuk
teman-teman itu gimana kan ya, kadang semangatnya ada yang naik, ada yang turun, ada yang masih istiqomah dan lain sebagainya. Untuk menjaga teman-teman yang lagi down, nah itu seperti apa? Oke, untuk komunitas Solo Bersih ini kan juga yang tergabung itu bukan cuma mahasiswa, bukan cuma pelajar, tapi ada yang sudah bekerja, mungkin ada yang Nganggur. ada yang ya pokoknya macam-macam profesi. Iya, macam-macam profesi. Nah itu kan Bambung ya, Mas. kita juga susah ya buat menyamakan agenda gitu. Jadi susah, agak cukup sulit kalau untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh semua anggota. Tapi usaha agar bisa tetap kompak itu ya kita adakan pertemuan rutin, terus juga ada upgrading juga. Jadi ya walaupun pertemuan rutin itu nggak bisa dihadiri sama semua anggota, at least kita udah berusaha buat menjalankan dan juga mengajak teman-teman yang bisa pada hari itu kayak gitu. Satu lagi, kompor-kompori grup WA. Oke. Nomor-nomorin grup. Biar tidak sepi kayak kuburan. Nyindir gitu Mas atau Iya, terserah. itu orang. Termasuk sih Mas. Info gitu ya. Iya. Info nyerang. Nyerangnya teh. Iya. Oke. Itu ya. Jadi begitu. Ada lagi teman-teman. Sesi saya tadi udah selesai, nanti sesinya teman-teman developers mau tanya apa. Mungkin dari Mbak Tamara dari Sidajar. Ini bergerak dalam bidang pijat bayi, Mas. Ini tapi lebih ke nanti besok tanggal 9 ada gerakan intinya apa? Kesehatan. Apa? Cek kesehatan gratis. Nih situ ada tapi lebih ke bayi tapi anak-anak. Ada lagi teman-teman? Ada Mbak Tamara? Sudah. Kalau aku pernah punya cerita itu apa namanya kegiatan bersih sampah. Yang paling gila nih nak ketemu sampah masyarakat. Waduh. Sumpah, ini tak bakar. Saya menangani ini gitu. Saya serahkan ke pemerintah. Nah itu susah Mas, memilahnya susah. Aduh. Bisa Mas, ke Pak Kiai, Pak Ustadz. Sampahnya dikasih pemerintah. Pemerintahnya ngomong nanti omongannya kayak sampah. Bahaya berikat. Saya nggak beli bakso. Oke, wis next. Ada pertanyaan lain? Mungkin ada program terdekat Mas. Oh iya. Program terdekat ya karena event besar dalam 1 tahun itu ada 2 ya, di bulan Februari sama bulan September. Dan di bulan Februari itu biasanya untuk memperingati HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, itu ada event besar nanti insya Allah di situ. Dan sebelum event besar itu ada pre-event yang biasanya berupa webinar-webinar, terus ya ada kegiatan-kegiatan kecil gitu, ada seminar, atau ada pelatihan ya, pelatihan kita juga ada loh, misalnya pelatihan desain. Jadi kita itu tidak cuma organisasi yang mencakup di peduli sampah saja. Iya, tetapi ada desainnya juga. Iya, yang kemarin nih Mas Amar juga ngisi juga. Iya. Iya, jadi kita ya juga mengakomodir minat dan bakat, kompetensi anggota-anggotanya. Mungkin kayak gitu. Jadi kan ada HPSN tuh, insya Allah nanti bakal ada event Hari Peduli Sampah Nasional. Okay. Iya, di Februari. Jadi sebelum itu nanti ada beberapa pre-event kayak live Instagram, sharing-sharing sama mungkin komunitas di kota lain ataupun komunitas yang ada di Solo kayak gitu. Kita sharing-sharing. Mungkin mereka belum ada event serupa, nanti kita ajak kolaborasi juga, ataupun di kota-kota lain atau daerah lain yang mengadakan event serupa, nanti kita datang kayak gitu, kita ikut meramaikan dan memeriahkan. Mungkin kayak gitu. Terima kasih mas-mas dari komunitas Solo Bersih, semoga
komunitas Solo Bersih selalu bertambah berkah, bertambah semangatnya dalam kebaikan, Amin. panjang umur selalu. Intinya semoga kita panjang umur dan tambah bermanfaat. Amin. Kalau kata orang panjang umur hal-hal baik. Oke, siap. Teaser tokoh. Minjem. Promosi. Ini long life. Nah, itu. Saya tadi baca itu, Pak. Inspirasi ada di mana-mana ya. Oke, nanti bisa lihat lagi Mas, ada undangan selanjutnya nanti beda hari, ada dari ASL, Aksi Sosial Lingkungan. Itu nanti kurang lebih jadi kayak Mas juga lingkungan, nanti ada juga ke sosial. Nanti jangan lupa cek YouTube lagi. Oh gitu. Tanggal berapa? Tanggal habis ini. Mantap. Oke. Tanggal berapa habis ini? Ini pertanyaan selanjutnya Mas. Nanti kesan dan untuk apa ya? Pesan untuk para pelopor apa Mas? Jadi viewer ini kan ada orang yang nonton, itu banyak orang yang pelopor, ada yang pelopor tentang kemarin ada yang itu dia budaya magot, intinya juga tentang sampah, yang ngolah sampah apa, basah ya, basah sampah sayur, habis itu diolah dari makan itu, habis itu dijual. Ada lagi juga dari ruang belajar itu yang nonton ini juga dia lebih ke edukasi anak-anak, ini tentang juga membuat prakarya dari sampah dan lain-lain. Kesan untuk para pelopor, Mas. Saya jawab ya. Iya. Dan di dunia manapun itu, di dunia manapun ya, namanya ada piramida apa namanya? Kayaknya teori Maslow ini. Jadi semakin Abraham Maslow. Iya. Strata sosial Maslow. Di dunia manapun semakin orang-orang itu mempunyai punya kelebihan khusus dalam bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat, itu semakin sedikit orangnya, termasuk kita. Mungkin dipandangnya aneh, unik, atau beda dengan yang lain, tetapi itu konsekuensinya. Tinggal kita itu berani menghadapi cercaan masyarakat, berani menghadapi apa ya bentuk apa namanya ya dikatakan begini begitulah, itu kita berani atau tidak. Yang penting kita sudah mengedukasi, mengedukasi bagaimana caranya, bagaimana kita menuju ke arah yang lebih baik. Karena ini kan dunia modern ya, yang dunia modern itu notabene, mohon maaf, ini bukan budaya kita, dan karena budaya kita itu dimanjakan oleh alam dari dulu. Namanya anak 20-an Mas. Oh iya. Generasi 20-an. Iya. Budaya kita itu dari dulu dimanjakan oleh alam. Indonesia dimasuki budaya modern itu kaget. Ya kaget, artinya kayak culture shock. Culture shock. Ya itu seperti itu. Makanya dan kita pun generasi sandwich yang menanggung ngurusi orang tua yang di atasnya, dan kita mungkin kita mau nikah ya kalau ya kita akan mewarisi ilmu-ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Ya kita lebih berat. Pesan saya kita tetap semangat dan tetap apa namanya membawa nilai-nilai kebaikan ini agar tidak hilang dari jiwa kita. Dan itu ya mentalnya harus dibenahi terlebih dahulu. Kalau kita niatnya dari dalam diri kita harus dibenahi dan meluruskan niat, dan jiwa kita harus besar, insya Allah kita tidak akan goyah dalam mencapai tujuan itu. Tujuan itu tetap dalam benak kita. Aku harus melangkah ke arah tujuan itu. Seperti itu. Ya kalau mau ke atas memang semakin sedikit ya. Jadi kita harus jadi orang yang di puncak. Di puncak, iya. Semoga ya KSB selalu berjaya, selalu bertambah anggotanya dan bertambah berkualitas. Amin. Dari Mas Naval dan Amar. Ya. Oke. Semoga selalu semangat mengembang KSB dan WCD. Closing statement Mas dari Mas Naval. Mas Amar. Mas Amar, oke. Closing statement dari aku pribadi ini sih Mas. Intinya ketika kita pengen melakukan sesuatu ya, contohnya bersih-bersih, terus kita pengen edukasi masyarakat, intinya niatkan hal tersebut untuk kebaikan. Mau kita bersih-bersih, mau kita usaha, misal
kalau niat kita aja udah jelek, udah nggak lurus nih, nah pasti bakal banyak cobaannya. Walaupun ketika kita niat baik juga bakal ketemu cobaan. Tapi ketika kita udah meniatkan ya untuk kebaikan, kita meniatkan untuk hal-hal baik, aku yakin di masa depan pasti kita bakal dapat manfaatnya. Tapi bukan cuma kita yang dapat manfaatnya, orang-orang di sekeliling kita, mungkin teman-teman kita, keluarga kita, bahkan lingkungan sekitar kita juga bakal dapat manfaatnya kayak gitu. Siap-siap, ini udah setengah jam berjalan. Terima kasih Mas sudah datang di podcast sederhana kita. Ini ada closing statement dari saya nanti untuk closing podcast hari ini ya. Intinya kita sama-sama berkembang dalam bidang lingkungan, Mas. Jadi mungkin kita aksi untuk 1% perubahan di bumi, tapi kita 100% aksi untuk perubahan diri kita. Iya. Oke, gitu aja Mas. Makasih ya Mas sudah datang Sama-sama. hari